Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kakak-kakak, teman-teman dan ibu-ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gita Suciati. Senang sekali rasanya saat ini karena mendapatkan kesempatan untuk berbicara di tengah wanita-wanita hebat yang produktif. Berbicara tentang perempuan, kita tidak akan pernah lepas dari gejolak hormon estrogen dan progesteron, juga hormon-hormon kewanitaan lainnya. Wanita saat ini menjalankan kehidupan yang super sibuk, namun kita harus paham bahwa kondisi fisik sebagai perempuan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai penyakit lupus pada wanita usia produktif. Sistemik lupus eritomatosus atau SLE adalah penyakit peradangan kronis yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Menariknya, salah satu faktor penyebab lupus ini adalah hormon perempuan. Menurut kemenkes.go.id berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prof. Handono Kalim dan tim di Malang, prevalensi lupus di Indonesia diperkirakan sebesar 0,5% dengan jumlah penyandangnya lebih dari 1,3 juta orang. Ini angka yang cukup besar dan pasti sangat signifikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Yang lebih mengejutkan lagi, penyakit ini terutama menyerang wanita usia produktif, yaitu usia 15 hingga 45 tahun. Menurut Yayasan Lupus Amerika, 90% penderita lupus adalah wanita. Dari data ini, kita bisa memahami bagaimana penyakit lupus identik sekali dengan wanita. Mengapa ini bisa terjadi? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa salah satu faktor penyebab lupus adalah hormonal, di mana wanita mengalami fluktuasi hormon sepanjang masa produktifnya. Selain itu, beberapa faktor penyebab lupus seperti faktor genetik, faktor lingkungan, stres fisik atau emosional yang parah itu semua menyumbang resiko tercetusnya lupus pada wanita. Dengan besarnya angka prevalensi penyandang lupus pada wanita, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Maka dari itu menjadi penting sekali bagi kita semua untuk memahami lebih jauh tentang penyakit ini agar kita bisa bersama-sama menghadapi dan mengendalikannya. Lupus merupakan penyakit kronis, artinya penyakit ini akan menetap seumur hidup penderitanya jika sudah terdiagnosis. Lupus akhirnya menjadi sebuah perjuangan panjang bagi penyandangnya, khususnya wanita. Mempertahankan kualitas hidup penyandang lupus menjadi upaya yang tidak akan pernah putus. Hadirin yang saya cintai, saya hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti. Penyakit lupus ini menjadi topik yang penting untuk kita pahami sebagai wanita agar kita semua sadar dan peduli. Jika penyakit ini sudah terlanjur ada dalam diri kita, mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah menerimanya dan melakukan upaya pengobatan terbaik sedini mungkin. Meskipun lupus tidak bisa sembuh, namun dapat diupayakan agar kita tetap bisa hidup normal dan produktif seperti biasa. Sebab early diagnosis atau diagnosis pada tahap awal dan pengobatan lupus yang tepat menjadi kunci kualitas hidup dan kesintasan penyandangnya. Faktor hormonal menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan lupus ini tidak terelakkan dari wanita. Akan tetapi dengan memahami seperti apa penyakit lupus, kita juga bisa menjaga agar lupus tidak muncul dalam hidup kita, yaitu dengan menghindari faktor pencetusnya. Demikian pemaparan saya tentang penyakit lupus. Semoga menjadi masukan untuk kita semua agar lebih peduli pada kesehatan wanita.
Wanita memiliki peran yang sangat krusial dalam masyarakat. Saya berharap ada atau tidak ada lupus dalam diri kita, wanita-wanita di Indonesia khususnya bisa hidup dengan bahagia dan berkualitas, sehingga dapat menjalankan peranannya dengan sebaik mungkin. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya, Gita Sejati, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.